Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep mengenai gangguan mood. Mood adalah suasana perasaan. Mood dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perasaan yang ditimbulkan oleh suasana hati. Menurut Fadilah 2018 dalam buku Dewi dan Imade 2021 mengatakan, gangguan mood adalah perubahan mood yang berasal dari gangguan emosional sehingga bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawabnya secara utuh dan normal. Gangguan mood yang dikenal yaitu depresi dan mania. Depresi adalah suatu sindrom yang ditandai dengan sejumlah gejala-gejala klinik yang manifestasinya berbeda masing-masing individu. Depresi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan seseorang dan mempengaruhi pekerjaannya. Selain itu, depresi juga dapat mempengaruhi ekonomi dari seseorang. Baiklah, saya Valen Friani akan menjelaskan tentang jenis-jenis depresi. Yang pertama ada depresi mayor. Depresi ini merupakan jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Biasanya gejalanya ini ada suasana hati yang berubah murung dan suram, kehilangan minat terhadap hobi atau kegiatan yang sebelumnya disukai, perubahan berat badan, gangguan tidur, sering merasa lelah dan kurang berenergi, selalu merasa bersalah dan tidak berguna, bahkan sulit untuk konsentrasi dan cenderung untuk bunuh diri. Yang kedua ada depresi persisten atau distimia. Depresi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Untuk gejalanya sama seperti depresi pada umumnya, namun hanya saja depresi ini berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Seseorang dapat dikatakan menderita depresi ini apabila merasakan gejala depresi yang menetap selama setidaknya 2 bulan secara terus-menerus dan hilang timbul dalam waktu 2 tahun. Untuk yang ketiga ada gangguan bipolar. Gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Nah, ketika berada dalam fase senang dan berenergi atau mania dan hipomania, penderita bipolar akan mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, optimis dan tidak bisa diam. Yang kedua, lebih bersemangat. Ketiga, percaya diri dan berlebihan. Susah tidur, nafsu makan yang meningkat, serta banyak pikiran. Itu jika lagi berada di fase hipomania dan mania. Nah, setelah masuk fase mania dan hipomania, biasanya penderita akan masuk ke fase mood yang normal, lalu masuk ke masa depresi. Yang selanjutnya ada depresi psikotik. Penderita depresi jenis ini akan mengalami gejala depresi dan halusinasi, seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Tipe depresi ini biasanya lebih banyak terjadi pada orang tua, namun orang yang masih muda pun bisa mengalami. Selain usia lanjut, riwayat trauma psikologis yang berat di masa kecil juga dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami depresi psikotik. Yang selanjutnya ada depresi postpartum. Depresi ini adalah jenis depresi yang terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Kadang depresi ini bisa menyerupai gangguan psikologis lain seperti baby blues syndrome. Meski mirip gejalanya, namun kondisi tersebut merupakan hal yang berbeda. Untuk gejala depresi postpartum yang dirasakan oleh ibu yang setelah melahirkan, yaitu yang pertama adalah selalu merasa tertekan, yang kedua sulit konsentrasi, yang ketiga nafsu makan berkurang, yang keempat itu susah tidur, yang kelima merasa nggak pantas jadi ibu, yang keenam sulit menghasilkan ASI atau untuk menyusui, yang ketujuh memiliki pikiran menyakiti diri dan bayinya. 6. Premenstrual Dysphoric Disorder atau PMDD adalah jenis depresi yang menyerang wanita pada saat menjelang menstruasi. Kondisi ini sering disebut sindrom pramenstrual yang berat. Berbeda dengan pramenstrual, gejala PMDD biasanya akan muncul dalam waktu 1 minggu sebelum menstruasi dimulai dan akan menghilang setelah selesai masa menstruasi atau datang bulan. Untuk gejala PMDD sendiri yaitu yang pertama ada mudah emosi dan tersinggung, sering merasa cemas berlebihan, sulit tidur, nyeri otot, kram perut, nafsu makan yang hilang atau justru bertambah, serta sakit kepala. Jenis-jenis gangguan mood diantaranya yaitu gangguan bipolar atau perubahan mood. Gangguan bipolar ini merupakan gangguan kesehatan mental
yang menyebabkan perubahan mood, energi, dan konsentrasi yang terjadi secara tidak wajar. Seseorang yang mengalami gangguan bipolar akan berganti-ganti ke dalam dua fase, yaitu berada dalam suasana hati yang berlawanan. Fase-fasenya ada fase mania dan fase depresi. Pada fase mania ini, orang akan mengalami evaluasi atau ekspansi mood yang tiba-tiba merasakan kegembiraan, euforia, dan kepercayaan diri yang berlebihan. Orang yang berada dalam fase mania ini akan merasa hiperaktif, berbicaranya lebih cepat dari yang biasanya, ingin melakukan banyak hal sekaligus, dan lebih nekat dalam pengambilan keputusan. Sementara pada fase depresi, seseorang ini akan merasa lesu, sedikit bicara atau tidak berbicara sama sekali, kehilangan motivasi diri, dan mengalami kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Jadi ada beberapa orang bahkan dapat mengalami kedua fase tersebut secara bersamaan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan untuk penyebab gangguan mood. Itu terbagi dari golongan besarnya itu dua, genetik sama lingkungan. Genetik ini sama kita tahu, itu faktor keturunan, itu membawaan dari orang tua. Lingkungan ini terbagi banyak, itu mengenai hubungan kita dengan sesama atau hubungan sosial kita sama manusia. Itu juga mempengaruhi. Contohnya, kita nggak suka sama orang gitu. Nah, itu juga mempengaruhi, dia ada dekat kita kan, itu merubah mood kita. Atau kita suka sama itu menjadi mood kita lebih baik gitu kan. Nah, kemudian itu faktor dukungan, kasih sayang sama teman, sahabat gitu. Faktor ekonomi juga mempengaruhi gitu, gimana status sosial kita, perekonomian kita itu juga mempengaruhi mood. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan sering itu perubahan mood, apalagi di masa menstruasinya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan gangguan dari saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengakhiri kehidupan secara sadar dan berupaya untuk mati. Percobaan bunuh diri merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Percobaan bunuh diri berhubungan erat dengan psikologis dan pengambilan keputusan. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka seseorang memiliki dua pilihan, yaitu menyelesaikan secara positif atau dengan cara negatif, yaitu bunuh diri. Pelaku bunuh diri menciptakan sebuah jalan termudah untuk meninggalkan masalah dengan mencabut nyawanya sendiri. Seakan tidak memiliki harapan untuk hidup dan keinginan untuk meneruskan perjalanan hidup. Bunuh diri menjadi solusi bagi seseorang yang depresi, distorsi, dan transisi budaya, mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan bunuh diri. Selain aspek budaya, aspek psikologis, psikiatri, dan memiliki pengaruh besar. Depresi dan skizofrenia dinilai sebagai pemicu bunuh diri.